Blues and Rhythm Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar NR. Hari ini Senin 3 Agustus 2026. Langsung dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan. Saya Halis Bach bersama Anda dalam program Parlemen Menyapa dengan tema Pelayanan Publik Sumatera Utara. Sudahkah pemerintah hadir untuk rakyat? Nah, pendengar, keberadaan pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Tetapi pertanyaannya, apakah pelayanan yang diterima masyarakat hari ini sudah benar-benar mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan? Karena kita masih mendengar berbagai keluhan, mulai dari persoalan administrasi, pelayanan birokrasi, akses terhadap program pemerintah, hingga bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi ketika menemukan persoalan di lapangan. Ada lembaga lain yang menjadi penyangga bagi masyarakat, yaitu DPR ataupun DPRD. DPRD memiliki fungsi penting dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Lalu, bagaimana melihat persoalan dari perspektif parlemen? Siang ini kita akan membahasnya bersama Bung Zera Salim Rito MST, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Komisi A, fraksi PKB. Apa kabar, Bang? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bung Haris. Ya. Bung Haris sehat. Amin, amin, amin. Kalau sudah sehat-sehat, enak kita bicara dengan diri. Siap, Bung Haris. Nah, itu tadi sapaan kami kepada Bung Zira dan pendengar NR. Anda bisa menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tema kita kali ini melalui WA di 0813 610 93928. Kami ulangi, 0813 610 93928. Atau Anda bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di Instagram news.rhythm, karena saat ini kami sedang live. Baik, Bung Zera, kita mulai aja pagi ini. Kita santai-santai, kita bahas pagi ini atau siang hari ini. Nah, pertanyaan saya, Bung Zera, Ya, siap. kalau kita berbicara tentang pemerintahan dan pelayanan publik, sebenarnya seperti apa wajah pelayanan pemerintah yang ideal menurut Abang? Ya, sekarang ini kan Bung Haris, sebenarnya pelayanan ini sudah boleh dikatakan tidak lagi membutuhkan tenaga yang harus terkuras yang dilakukan oleh masyarakat, karena semua kan sekarang sudah serba digital. Iya. Ya, dari rumah seharusnya sudah bisa dilakukan dengan pelayanan dengan metode, ya sekarang banyak program-program yang diberikan oleh pemerintah melalui elektronik segala macam itu yang sifatnya digital itu. Nah, namun demikian memang masih banyak ya di daerah-daerah di Sumatera Utara yang belum menerapkan sistem digital ini. Yeah. Padahal ini skema yang sistem digital ini kan untuk mempermudah sistem pelayanan kita. Yeah. Baik dalam pelayanan perizinan, pelayanan untuk administrasi kependudukan, Yeah. surat menyurat, bahkan untuk pembayaran pajak, Yeah, semuanya yeah. sudah serba digital seharusnya. Yeah. Tetapi masih ada daerah-daerah yang belum menerapkan ini. Tapi khusus Sumatera Utara, dari hasil yang kita dengar, penilaian publik terhadap ya indeks pelayanan publik lah untuk Provinsi Sumatera Utara itu ada kenaikan signifikan. Baik, baik, Bang Zera. Iya. Kalau kita bicara tentang teknologi tadi ya sudah begitu bagus ya gitu ya. Artinya semua media bisa kita gunakan saat ini. Tapi bertemu langsung dengan masyarakat juga pasti sangat dibutuhkan juga ya. Ya, benar. Nah, kalau Abang bertemu langsung dengan masyarakat Sumatera Barat, apa yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat itu ya dalam pelayanan pemerintah saat ini? Ya, banyak sih Bang Haris. Ketika saya reses itu banyak yang disampaikan masyarakat terhadap pelayanan, termasuk terkait pendataan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Misalnya bantuan
BLT, Raskin itu tidak tepat sasaran. Yang dapat itu malah katanya orang yang punya uang, yang punya pekerjaan, uang banyak, yang susah, yang hidupnya menderita itu malah tidak dapat. Dan itu memang keluhan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ini harus menjadi PR kita. Belum lagi pelayanan terkait mengenai pembuatan administrasi kependudukan seperti KTP. Itu sangat rumit katanya. Jadi perlu lagi surat terkait mengenai keterangan kepala desa lah, lurah lah, sudah dibuat, nanti ada lagi yang salah lah. Jadi ini kadang-kadang tantangan yang kita hadapi bersama. Mungkin ada beberapa daerah oknum tertentu yang masih menggunakan gaya lama, Bang. Kalau bisa diperlambat, ngapain dipercepatkan begitu? Itu yang harus kita tuntaskan mulai. Itu yang kita dapatkan dari masyarakat ketika kita langsung reses di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi aspirasi itu. Kalau Bang Zira tadi bilangkan bahwasanya ya masih ada birokrasi lah kadang-kadang ya dalam ini. Nah, apa ini disebabkan oleh sistemnya atau sumber daya manusianya atau justru persoalan koordinasi antar instansi? Ya, kalau Sumatera Utara ada namanya kolaborasi untuk kebaikan, ada juga kolaborasi untuk ya kekurangan gitu, Bang. Maksudnya itu apa maksudnya? Ya seperti yang bilang tadi, ada juga situs sumber daya manusianya yang belum move on, ada juga sistemnya itu memang yang belum betul-betul bisa melayani dengan baik, dan ada juga memang yang ketiga memang ya karena memang ya seperti saya katakan budaya masyarakat kita itu gitu. Apa itu percepat gitu, kalau bisa diperlambat. Makanya saya katakan tadi, ini yang harus menjadi PR kita bersama. Adapun sistem kalau sumber daya manusianya juga tidak mumpuni ya, tidak melakukan keikhlasan bekerja, ini hambatan juga untuk pelayanan kepada masyarakat. Itu Bung Aris. Ya, dalam Bang Zira ini kan ya di menghadap konstituen ataupun masyarakat umum lah, gitu ya. Persoalan-persoalan apa yang bisa Bang Zira contohkan kepada kami lah pendengar ini semuanya, pendengar MR khususnya gitu. Artinya kan tentu Bang Zira ini kan banyak berjalan, banyak mendengarkan keluhan. Ada contoh-contoh yang barangkali yang paling signifikan gitu. Oh ya, untuk pelayanan ini banyak, Bang. Banyak ya? Iya. Bisa tambahkan? Iya, termasuk kita dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bang. Itu kan pelayanan PKB itu. Kalau di daerah Jawa Barat, kita sudah melakukan kunjungan ke sana, itu serba digital semua. Tidak ada lagi hambatan-hambatan yang sifatnya itu berhadapan-hadapan dengan orang per orang, semua sudah menggunakan handphone, menggunakan digitalisasi, online terus, Bang. Dan mereka punya data yang detik per detik itu ketahuan berapa jumlah yang masuk, berapa hambatannya. Bahkan mereka punya resepsionis maksudnya. Di setiap samsat ketika ada hambatan paling lama setengah jam harus selesai. Apapun itu hambatannya. Yang itu maksud kita itu di Sumatera Utara belum totalitas diterapkan di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara bayar pajak kendaraan motor pakai STNK harus menggunakan KTP asli. Kan begitu kan? Padahal kita bayar pajak nih, Bung Haris kan? Ngasih duit ke pemerintah. Nah, ada oknum-oknum tertentu di pihak-pihak samsat itu yang menghambat. Anda tidak bisa bayar pajak, mana KTP aslinya? Padahal dia pakai KTP asli sendiri. Ada KTP asli yang di STNK, padahal dia yang bayar pajak. Kan begitu kan? Seharusnya uang dulu masuk. Uang masuk ini kan untuk pembangunan, untuk menambah PAD. Seharusnya terima, permudah, yang penting tidak menyalahi aturan. Yang dia bayar itu benar gitu loh. Ini tidak harus orangnya datang ke situ langsung. Bahkan ada kemarin saya juga viral itu, mohon maaf ini di perbankan lah, di salah satu bank BUMN kita. Saya tengok ada di TikTok kemarin viral untuk mendapatkan UKT atau KIF itu harus tanda tangan langsung siswanya. Padahal siswanya sakit, Bang. Harus bawa di rumah sakit, bawa ke bank. Orang sakit itu pakai tempat tidur. Ke salah satu bank kita supaya tanda tangan gitu. Sekarang enggak sih, Bang. Video call bisa langsung. Langsung orangnya tekan langsung situ bawa bukunya kan. Ya itu kan perkara mindset aja, Bang. Nah, itu yang akan jadi hambatan-hambatan pemerintah daerah ini untuk dalam hal mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Masih ada oknum tertentu seperti itu. Berarti kan kalau dalam hal begini sistem sudah bagus, tapi sumber daya manusia yang barangkali barangkali itu yang mereka seharusnya kan punya kebijakan soal itu.
kalau memang bisa datang nggak apa-apa. Tapi kalau orang sakit mau harus datang ke bank itu untuk tanda tangan buku nota pengambilan untuk penarikan kan, padahal kondisi orangnya nggak bisa, masa kita harus persulit bang? Ya. Nah, itu dia. Secara pribadi, Iya. Bung Zera melihat kondisi seperti ini, apa yang Bung Zera bisa katakan? Ya ini sudah saya sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara ya. Baik. Melalui ya kita kan memang semua punya tingkatan terkait kewenangan. Yang paling banyak kewenangan langsung pada masyarakat itu adalah di kabupaten kota. Di provinsi itu sifatnya dia koordinasi. Ada yang di kewenangan provinsi kita sampaikan pada Gubernur. Ada namanya Presiden satu atap yang di jalan di depan kantor Brimob. BPTS kan. Itu kita minta dipermudah. Jadi kalau bisa pun pelayanan itu tidak harus tatap muka. Orang dari rumah atau dari manapun sudah bisa melakukan misalnya surat menyurat terkait perizinan, sifatnya digitalisasi melalui virtual atau aplikasi yang bisa mereka proses selama itu tidak menyalahi aturan. Saya coba dalam lagi nih, Bang Zera. Ya, banyak masyarakat merasa harus melewati birokrasi yang panjang hanya untuk mendapatkan hak pelayanan yang sebenarnya sederhana seperti yang Bung Zera gambarkan tadi. Apa yang harus kita benahi? Ya, saya katakan pemerintah ini seharusnya memang menempatkan orang-orang yang SDM-nya itu, mindset-nya itu yang harus betul-betul kita berikan perubahan, Pak. Oke. Ya, karena orang yang berhadapan dengan masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan itu jangan ditempatkan orang-orang yang asalnya dia Jawa. Jangan seperti robot, Pak. Apa kata orang Inggris, the right man on the right place. Betul, makanya saya katakan ya ini memang harus ada ya SDM itu kan ada pelatihan sumber daya manusia, Pak. Saya kira memang harus ditempa dari sana, Pak. Akhlaknya, kemudian memang pola pikirnya, ditempatkan orang-orang yang di sana, yang muda, yang cerdas, yang tidak mempersulit orang, yang akhlaknya itu yang mulia. Tetapi kalau masih ada konsepnya itu, kalau bisa dipersulit, ngapain dipercepat, itu yang harus disediakan cepat-cepat. Ya, saya menarik dengan apa yang Bang Zera katakan tentang akhlak. Tapi saya akan menyambung pertanyaan ini seperti berikut ini. Kalau menurut Abang, apakah birokrasi kita ini sekarang sudah cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Atau masih ada budaya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan karakter, dengan birokrasi? Ya, itu pasti ada, Pak. Ya, tapi walaupun sudah ada progres, ya kita memang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kan sudah ada memang perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Tetapi memang masih banyak pelayanan-pelayanan yang dirasakan masyarakat belum maksimal. Contoh saja Bang di Kota Medan, Abang buat KTP aja loh Kota Medan. Udah itu aja ya Kak. Nah, tinggal Abang ke Capil Kota Medan itu, setengah mati kita Bang ngurus salah nama saja. Anak kita ada ijazahnya sesuai dengan KTP itu aja, misalnya KTP bisa ijazah, itu setengah mati Bang ngurusnya. Itu orang berbondong-bondong sampai ngantri 3-4 hari di Capil itu Kota Medan itu kan seharusnya harus menjadi atensi dari pemerintah, baik pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten kota. Ya, jangan terfokus hanya pada satu Dukcapil. Ya, kalau saya bilang apa solusinya, di masing-masing kecamatan itu kan ada kantor camat. Nah, di sana aja buat fasilitas dilengkapi. Orang yang mengurus KTP itu tidak perlu bertumpuk-tumpuk itu di depan Gajah Mada juga, Dukcapil itu sampai 3-4 hari. Kadang-kadang saya juga kesal juga. Banyak juga masyarakat menelpon saya, Bang. Soal aja saya juga nanti kan mengintervensi kan begitu kan. Tetapi mau tidak mau saya telepon juga Dukcapil ya. Bahkan saya sendiri pernah juga di sana ngurus KTP. Nama anak saya salah itu setengah mati. Saya harus ngamuk dulu, Bang. Baru turun kepala Dukcapil. Sederhananya itu saja mereka proses sulit. Itu contoh saja Kota Medan misalnya. Yang lain juga seperti itu. Mudah-mudahan Pak Iko nanti bisa mendengar ini kan. Supaya orang-orang di bawah. Dan juga di pemerintah Sumatera Utara juga perlu perbaikan terkait perizinan, ya misalnya perizinan untuk galian C misalnya kan, atau juga perizinan yang lain seperti industri. Itu kalau memang sudah memang mencukupin syaratnya jangan diperlama, karena masih banyak lagi konsep-konsep terkait mengenai pengurusan pelayanan perizinan ini
yang harus dari Jakarta lah, harus Ya. menunggu lah, Ya. menunggu antri lah, harus divalidasi lah. Itu kan semua kan hal-hal yang sifatnya administratif yang bisa mempersulit, Bang. Ya. Ya kalau memang memenuhi syarat udah selesaikan gitu loh. Ya. Jangan lagi ada kata-kata nunggu dari Jakarta lah, ngurus izin terkait mengenai lingkungan hidupnya lah, padahal udah memenuhi syarat. Tapi apa nggak ada peraturan itu yang desentralisasi atau desentralisasi? Ya makanya tergantung ya dari kepala daerahnya, Bang. Oh, gitu. Kalau kan kita sekarang ini dengar ada dari misalnya dari kementerian lah. Oke. Kemarin Pak Nusron Nuhai sudah menyampaikan itu Ya. atas keluhan masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah. Ya. Yang dulunya sampai tahun 6 bulan, Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan kalau dalam waktu 2 minggu tidak paling lama tidak selesai, saya pecat itu orangnya kan begitu. Ya. Nah, saya pindahkan itu orangnya kan Ya. begitu kan. Ya. Ya itu kan memberikan dorongan motivasi kepada pelayan pabrik yang ada di depan itu supaya itu bisa Ya. selesai kan. Kalau tidak ada punishmentnya, mereka ya seperti itu karena memang masih ada mindsetnya, Bang. Orang yang dipersulit ini situ ada peluang untuk mendapatkan cuannya gitu kan. Iya. Masih begitu, Bang, ada. Ya. Tidak semua. Kadang yang pertanyaan saya tadi responsif ya, artinya responsif birokrasi terhadap masyarakat, keluhan masyarakat ini kan. Apakah karena masyarakat itu sendiri harus menyesuaikan keinginan birokrasinya atau gimana? Ya, sekarang, Bang, yang perlu itu kan sudah ada standarisasi, Bang, dalam hal pengurusan perizinan, Bang. Semua kan sudah harus ada standarisasinya. Ya. Misalnya harus disertakan ini A, B, C, D, E kayak Ya. gitu. Ya tiba-tiba udah disampaikan masyarakat terkait syarat-syarat yang ditentukan itu. Ada lagi tambahan-tambahan lain, kadang-kadang itu, Bang, standarisasi itu tidak menjadi acuan dibuat oleh petugas pelayanan terhadap masyarakat tadi itu. Ini membuat kita kadang-kadang masyarakat itu berkeluh kesah. Jadi kebijakan setempat gitu. Iya, kadang-kadang harus misalnya terkait mengenai surat domisili katanya. KTP-nya sudah ada, Bang. Iya, iya. KTP itu kan surat domisili kita gitu. Iya, iya. Kenapa harus ada lagi surat keterangan kepala desa berdomisili di sana kan begitu? Ya kalau memang dia tidak berdomisili di sana kan pastinya KTP-nya harus diubah ya kan begitu. Jadi ini yang kadang-kadang kita lihat overlap. Sudah ada KTP buat surat domisili, surat keterangan baik, surat keterangan ini segala macam. Iya. Ya seharusnya kan satu KTP itu sudah merangkup semua aplikasi, Bang. Iya. Misalnya di situ sudah bisa jadi KTP itu digunakan untuk pelayanan publik hal lainnya, misalnya tidak perlu fotokopi KTP lagi, tinggal di scan barcode-nya. Oh ini orangnya langsung nampak kan, orangnya baik, berbuat ini tidak pernah kena sanksi di pidana segala macam. Udah harusnya seperti itu. Ya, saya menarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zerani ya. Tapi kita sampaikan juga kepada pendengar NN kita dulu ya. Bahwasanya Anda bisa mengirimkan WA ke 0813 610 93928 ya, atau ke IG news.beyond ya. Jadi kita bisa membahas ini, dan kemudian saya lihat barangkali Bung bisa lihatkan siaran langsung saya ini ada yang sudah masuk apa ya, atau bisa kita jawab nanti kepada Bung Iya. dan Bung Zera. Bung Zera, ini anggota dewan saja sudah melihat kondisi seperti ini. Inilah yang kami hadapi Ya. masyarakat. Betul. Sekarang kan ini harapan kami tertumpulah kepada anggota dewan itu sendiri kan gitu ya, khususnya kepada Bung Zera yang sudah menyaksikan ini. Saya lanjutkan pertanyaan saya, barangkali mungkin Bung Zera. Digitalisasi pelayanan pemerintah memang semakin berkembang. Ya. Kita akui ya, banyak sudah yang sudah mungkin kita melihat perkembangan seperti yang Bang Vera katakan tadi ya, semua sudah bisa melalui media-media yang elektronik, Aplikasi ya. aplikasi ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki ya atau berkemampuan digital seperti yang digambarkan tadi di awal kan begitu ya? Jangan sampai digitalisasi itu justru menciptakan kesenjangan baru. Bagaimana pendapat Anda, Bung? Saya kira kan ada pilihan-pilihan, Bang. Oke. Ada opsi-opsi kan terkait itu kan.
Kalau kita kan dalam hal terkait menentukan kebijakan itu, misalnya di daerah-daerah terpencil yang tidak ada jaringan internet atau listrik PLN, itu kan kita harus jemput bola, Bang. Oke. Ya kan pemerintah daerah ini kan sampai tingkat desa, sampai tingkat kepling kan ada begitu. Iya. Jadi kan harus kita berdayakan, kita gunakan. Kita evaluasi tiap tahun. Apakah orang ini betul-betul melayani atau tidak, hanya sekedar untuk dapat jabatan atau tergagahan? Kan begitu, Bang. Sekarang orang jadi kepling-kepling sekarang ini sudah ada pemilihan lah seperti itu, Bang. Nah, dia tahu itu dari masyarakat, tapi setelah jadi kepling atau jadi kepala desa, yang dia lakukan ya sama masyarakat ini orangnya lebih eksklusif dia, dijumpai pun susah. Nah, ya kan, Bang? Di apa kira-kira ada program nanti yang dapat misalnya BLT bantuan yang dapat itu keluarganya sekitar kan begitu kan? Yang lain yang susah itu dianggapnya tidak ada begitu, Bang. Ini yang harus kita perbaiki, kita evaluasi, Bang. Karena memang capaian kinerja dari pemerintah daerah itu dari bawah ke atas, Bang. Kalau pelayanan itu dengan baik, dengan sudah terlayani dengan baik, itu saya rasa masyarakat yang berkeluh kesah itu, saya rasa itu sudah mulai hilang, Bang. Jadi maka saya katakan yang tadi yang sifatnya seperti di perkotaan saja, yang masih ada internet, pakai aplikasi digitalisasi masih pelayanannya kurang maksimal, apalagi yang di daerah, makanya sesuaikan. Ada kepling layani, perhatikan setiap masyarakat tiap hari. Kan sekarang ini kan kalau kepling ini kan dia tahu lah informasinya. Mana masyarakat yang susah, mana yang miskin, mana butuh pelayanan maksimal. Misalnya ada BPJS, ada orang sakit, itu kan ini kan harusnya kan tersosialisasi, Bang. Seperti kita sekarang ada program UHC namanya, yang sudah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, berobat tidak perlu lagi menggunakan BPJS. Itu kan seharusnya tersosialisasi kepada masyarakat. Ya, tapi kita maafkan barangkali kekhawatiran kita. Ya seperti ada tadi Bang Zera katakan ya, bahwa kalau sudah orang mempunyai jabatan kekuasaan, lupa segala sesuatu yang harus dikerjakan, ya kan begitu. Padahal sebelumnya itu mungkin dia saja sudah dalam benak dia itu, kalau aku jadi ini aku akan membela dan tapi begitu dia dapat SK jabatannya sudah lupa nih. Sumpah janjinya sudah lupa dia. Makanya mindset, Bang. Kalau dia tahu latar belakang pemerintahan ini adalah pelayan, kita ini pelayan, Bang. DPRD ini juga pelayan, pemerintah daerah ini juga pelayan, baik juga pemerintah pusat. Dia harus melayani masyarakat. Tuannya siapa? Masyarakat, Bang. Betul. Iya, bukan berarti kalau ada jabatan gagah-gagahan, pakai jas, pakai topi segala macam, pakai undangan baju batik, disebutkan nama, ya kan? Nah, itu hal-hal yang sifatnya itu ya prestise, tapi tidak perlu menjadi ukuran bahwasannya dia itu lebih hebat daripada masyarakat, Bang. Nah, saya mengharapkan barangkali semua orang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zera ini. Ini kembali kepada masalah akhlak tadi. Bagaimana Bang Zera sendiri sudah mencoba merumuskan ini kan begitu, Bang Zera. Tapi saya mau tanya lagi berikutnya, Bang Zera, seberapa penting ya keterbukaan informasi pemerintah bagi masyarakat? Ya, dan sejauh mana DPRD bisa memastikan pemerintah transparan dalam menjalankan program dan menggunakan anggaran? Iya, saya kira itu sangat penting, Bang. Keterbukaan kita bicara, saya potong dulu. Ini kan yang dimaksud dengan pertanyaan ini kan good governance. Iya, betul. Ya, dari semua unsur. Iya. Dari birokrat, dari birokrasi, dari masyarakatnya sendiri, termasuk dewannya sendiri, Bang. Betul. Iya. Keterbukaan informasi publik itu sudah wajib sifatnya, Bang. Sudah wajib. Ya, tidak ada lagi katanya yang tidak bisa ini harus disembunyikan, sifatnya privat, tidak. Apalagi mengenai anggaran. Karena itu uang publik. Abang bayar pajak kan itu uang abang, Bang. Harusnya abang tahu itu kemana uangnya. Bayar pajak kendaraan bermotor, bayar PBB. Masa kita sembunyikan uangnya kemana? Iya, APBD itu kan terbuka. Makanya seharusnya bukan hanya APBD, APBD itu juga kan ada kan anggaran desa juga itu dibuka kepada masyarakat, dirumuskan melalui BPD. Ini kemana anggarannya? Saya kira itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Tidak ada yang sembunyi. Makanya saya katakan, kalau wartawan datang, Bang, saya mau buka aja PPBD-nya langsung saja. Nggak apa-apa, kalian lihat aja langsung. Maaf, Bang Zera. Dari pengamatan Bang Zera ada indikasi terjadinya artinya
hal yang disembunyikan gitu. Terhadap anggaran. Betul. Oh ya, saya kira kan begini, tidak ada yang perlu disembunyikan, Bang. Ya kadang-kadang memang ya tidak semua sih, ada beberapa oknum tertentu lah yang mungkin Ya. ya terkait penggunaan ini kan sekarang Bang terkait penggunaan anggaran. Kalau Dewan kan nggak menggunakan anggaran, Bang. Iya kan? Ya, kita kan pengawas, controlling ya kan. Ya. Nah, yang penggunaan anggaran itu kan eksekutif, Bang. Itu termasuk dari bagian dari pelayanan pada masyarakat. Ya. Bupati, kepala daerah, kepala desa, gubernur, presiden itu kan penggunaan anggaran itu. Ya. Mereka lah yang punya kewenangan terhadap keterbukaan informasi publik itu. Kita mendorong itu, Bang, keterbukaan anggaran. Berapa sih anggaran untuk APBD kita misalnya Sumatera Utara, katakan aja 12,5 triliun. Bapak Gubernur sudah menyampaikan untuk proyek jalan itu sekitar 3-4 triliun. Ya, masing-masing papan proyek sudah dijelaskan. Itu bagus, Bang. Ya. Dijelaskan. Dia buat program misalnya jalan provinsi di Labuhan Batu Utara. Tahun ini akan 7 km dengan anggaran misalnya 41 miliar. Itu bukan informasi publik. Ya. Itu saya tidak dukung soal-soal begitu-gitu. Ya. Apalagi yang berkenaan terkait mengenai bantuan pada masyarakat. Termasuk yang paling bawah ini Bapak Kepala Desa, Bapak Kepling, Bapak Lurah harus terbuka. Ya. Jangan ditutupi, Bang. Ya. Siapa yang harus dapat bantuan? Kalau misalnya orang yang dikasih bantuan selama ini sudah kehidupannya lebih baik, kasih yang over ke tempat yang lain. Ya. Mudah-mudahan harapan kita barangkali Bang Zera ya, seperti apa yang Bang Zera gambarkan ini nanti kita bawa di sesi keduanya. Kita harus break lebih dahulu. Siapa? Nah, pendengar NR, kita harus break lebih dahulu dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. No. Oke. Baik, Bang. Kita mulai. Oke, Maris. Baiklah pendengar NR, kita kembali lagi dalam acara pagi hari siang hari ini, yaitu tema kita pelayanan publik Sumatera Utara. Sudahkah pemerintah hadir untuk rakyat? Bersama Bang Zera Salim Ritonga. Nah, baik, saya akan lanjutkan pertanyaan ini berikutnya, Bang Zera. Siap, Maris. Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita tentang pelayanan publik ya, pada masyarakat ini. Sekarang saya mau bertanya tentang kedudukan daripada Komisi A sendiri. Ya. Ya, Komisi A itu memiliki fungsi yang sangat erat dengan pemerintahan. Betul. Betul ya? Betul. Nah, ketika ada laporan masyarakat tentang buruknya pelayanan sebuah instansi, apa sebenarnya yang dilakukan oleh DPRD? Ya. Khususnya Komisi A ini ya. Ya, betul. Jadi kita ini, Bang, sebagai fungsi pengawasan dan kontrol berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oke. Ya, termasuk dalam hal pelayanan. Kalau di Sumatera Utara, Bang, itu di bawah perizinan satu atap, Bang, BPTSP namanya. Itu mitra Komisi A, Bang. Jadi misalnya pelayanan terkait misalnya izin-izin usaha yang khususnya itu kewenangan Sumatera Utara, baik itu misalnya izin lingkungan hidup, izin perkebunan, kemudian izin terkait mengenai pertambangan, itu tentunya kan di bawah Sumatera Utara. Nah, izin air permukaan yang sifatnya itu berupa investasi, Bang. Nah, yang sifatnya langsung ke masyarakat itu banyak kan di kabupaten kota. Ya. Ya, seperti pengurusan surat menyurat KTP, akte lahir, itu kebanyakan itu di kabupaten kota. Nah, oleh karena itu kami dari pemerintah Sumatera Utara dan khususnya anggota DPRD Sumatera Utara, wabil khusus Komisi A itu selalu juga memanggil selain dari pemerintah Sumatera Utara juga kabupaten kota untuk bersinergi, Bang. Karena memang kadang-kadang ada izin dari kabupaten ini membutuhkan surat keterangan misalnya dari pemerintah Sumatera Utara atau rekomendasi. Nah, itu harus kami sampaikan untuk segera diproses secara cepat. Nah, kami juga seringkali mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sulitnya kalau mengurus izin usaha, misalnya terkait mengenai air permukaan. Nah, itu kami panggil, Pak. Oh gitu ya. Perizinannya dan misalnya dari dispendanya juga kita panggil karena ada kaitan terkait pendapatan di sana. Itu sering kita minta desak mana data-data yang sudah melakukan perizinan. Ini berapa lama harus selesai? Standarisasinya misalnya harus selesai 20 hari, harus 20 hari. Baik. Nah, Secara teknisnya
mekanisme yang dilakukan oleh DPRD ya, khususnya Komisi Alan menghadapi keluhan-keluhan daripada masyarakat ini. Bagaimana mereka menyadari bahwasanya aspirasinya tersebut ditanggapi oleh DPR sendiri? Ya, itu bisa bang, kita langsung melakukan RDP bang. Misalnya ada komplain masalah agraria, ada RDP. Ya, RDP langsung bang. Misalnya ini baru-baru ini terkait tanah di Labuan Batu, misalnya dengan sebuah perusahaan, dan juga di Langka, di kota di Desa Perang, itu kita panggil RDP bang. Mana yang keberatan, mana yang misalnya mau nyampaikan aspirasi, kita panggil yang terkait. Misalnya dari BPN, dari perizinan, dari pemerintah daerah, kemudian orang yang melakukan pengaduan keberatan, dan perusahaan yang digugat misalnya kan, itu kita panggil bang. Nah, disitulah kita mediasi, nah, kita selesaikan. Nah, kalau misalnya tidak puas sampai di situ, kita bawa ke Jakarta bang. Misalnya kita bawa ke Jakarta, berapa kali kita bawa ke Jakarta, kita ketemukan dengan kementerian, dan mereka langsung bicara dengan kementerian. Supaya apa, orang-orang hebat yang di Jakarta, yang di kementerian itu tahu kalau kesah masyarakat yang di daerah itu paling banyak masalah tanah bang, tanah agraria, tanah wilayah segala macam itu paling banyak tertangani. Itu dia. Iya, Bang Zera. Kalau kita mau bahas tentang tadi pelayanan publik tadi, tentang bagaimana keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat, sejauh mana sikap DPRD? Apakah sudah cukup tegas, keras, lugas? Ya, artinya di dalam menyikapi kalau menemukan bahwa pemerintah sendiri itu tidak melaksanakan apa seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat tersebut. Iya, itu kita rapatkan dan kita buat rekomendasi bang. Dan itu kita sampaikan pada sidang paripurna. Nah, misalnya dihadiri oleh gubernur dan stakeholder lainnya misalnya, itu kita sampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, misalnya terkait mengenai beberapa pelayanan panti, misalnya rehabilitasi misalnya kan terhadap narkoba misalnya, itu kan sulit didapat bang. Yang ada cuma di Medan, di daerah itu tidak ada bang. Ada pun swasta harus bayar misalnya, itu kita sampaikan langsung kepada gubernur. Kemudian terkait pelayanan misalnya terkait BPJS yang kemarin gubernur sudah sampaikan agar seluruh masyarakat rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak BPJS jangan mempersulit masyarakat untuk berobat menggunakan KTP. Karena sudah kita backup pakai uang APBD bang, yang kita kolaborasi dengan kabupaten kota. Kadang-kadang ada rumah sakit juga yang nakal bang, mintalah surat keterangan inilah, surat keterangan itulah, padahal modal KTP saya sudah bisa berobat. Karena uangnya sudah kita bayar. Nah, ini itu kita sampaikan kepada gubernur buat tindakan melakukan misalnya evaluasi terhadap rumah sakit yang selama ini ya tanda kutip lah agak-agak nakal lah gitu bang, tidak menjadi masyarakat untuk berobat, itu dia. Dan pemerintah sendiri menyikapi ini kan tidak ada sanksi yang bisa disampaikan oleh DPRD gitu. Ya sanksinya sanksi publik bang. Sanksi semua orang aja bang. Artinya kan kalau pemerintah ini tidak menyikapinya berarti ada kegagalan. Kalau ada kegagalan kan masyarakat bisa menilai bang. Tapi alhamdulillah ya seperti yang kita sampaikan pada pemerintah daerah khususnya Gubernur Sumatera Utara, kita lihat sampai sekarang masih ada tindak lanjut terkait pelayanan publik seperti infrastruktur jalan, dia sudah respon terhadap kesehatan, pendidikan. Ada nggak kendala yang dihadapi oleh DPRD di dalam menyikapi sikap pemerintah itu sendiri? Ya itu tadi bang, kadang-kadang responsifnya itu kurang intens itu, mungkin sampainya pada gubernur itu lama. Jadi misalnya terkait pelayanan BPJS kesehatan tadi, itu kan banyak masyarakat mengeluhkan. Tetapi tidak semua instansi pemerintah yang tingkat bawah itu langsung responsif. Butuh waktu kadang-kadang berapa hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu baru bisa ditindaklanjuti. Sementara orang yang berobat itu sudah membutuhkan pelayanan kesehatan kan. Itu kadang-kadang kita kadang-kadang saya bilang agak marah-marah dikit lah pakai handphone bang, teleponnya soalnya kan orang yang berobat itu bang, yang didulukan itu kan adalah penanganan bang, bukan administrasi. Nah itu contoh kecil bang, makanya masih ada
walaupun ya sekarang ini sudah banyak perubahan, tapi tetap masih ada. Ya. Khususnya kabupaten kota itu responsifnya itu perlu juga ditingkatkan itu. Perlu ditingkatkan ya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan ini dari pendengar kita nih. Siap. Nah, selamat siang Bang Zera. Saya Bagas di Medan. Untuk pengurusan dokumen kependudukan secara peraturan sangat baik. Namun di lapangan, nah ini dia cerita di lapangan itu. Aturan tersebut tidak berjalan maksimal. Ya. Mungkin karena SDM yang begitu rendah. Masukan apa? Mohon dorongan untuk Pemko dan Pemkab menempatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ini kembali kepada masalah SDM tadi Ya. begini pertanyaannya ini. Dan salah akhlak juga itu, Bang. Akhlak, Karena- ya, akhlakul karimah. Iya, jadi kan kadang-kadang SDM-nya sudah tinggi, tapi kalau akhlaknya juga ya tidak mumpuni, Bang. Kadang-kadang ini jadi hambatan. Ya. Ada mindset saya seperti saya katakan tadi, ada slogannya, kalau bisa diperlambat apa itu percepat ya kan. Kalau standarisasinya udah jelas, Bang. Pembuatan KTP paling lama misalnya 10 menit harus selesai. Ya. Sudah. Yang penting data-data apa yang menjadi syarat-syarat sudah ada. Ya, kadang-kadang itu kan juga dipersulit. Ada data tambahan ke mereka harus beginilah. Ya. Jangan kan buat KTP, Bang, bayar pajak aja seperti itu, Bang. Ya. Harus KTP asli lah. KTP asli yang bawa sudah ada. Harus ada KTP asli yang punya STNK. Lah, sekarang kan dia bayar pajak, Bang. Siapa orang mau bayar pajak, Bang? Ya, yang masihkan duit itu kalau itu berkesnya tidak resmi kan itu. Barangkali kita perlu jelaskan lagi, tegaskan kepada penanya tadi itu, Bang Zera ya, bahwasanya selalu kejadian ataupun masalah itu timbul di lapangan. Betul. Ya, saya tertarik dengan apa yang Bang Zera katakan tentang akhlak. Di luar konteks ini, Iya. saya coba barangkali mungkin ingin pendapat Bang Zera tentang akhlak. Apa yang sebab membuat kita ini, akhlak kita ini jadi begitu menurun? Ya, itu akibat dari mindset menjadi pelayan masyarakat itu bukan betul-betul ikhlas untuk melayani, Bang. Tapi ada apa namanya kebutuhan-kebutuhan lainnya mungkin ya. Karena memang kalau sesuatu yang dipersulit itu kan orang butuh cepat, jadi kan sifatnya transaksi, Bang. Ya. Nah, kalau mau cepat saya kasih duit lah kira-kira gitu kan. Ya, Ya itu tidak semua tapi sih. mungkin barangkali kan kita terlalu jauh nanti ceritakan Iya. ini masalah pendidikan atau apa, tapi kita lanjutkan dari pertanyaan berikutnya dulu, Bang. Nah, Bang Zera, jadi kalau kita bicara tentang kemaksimalan, ya, menurut Abang, Ya. apa ukuran yang sederhana yang bisa digunakan oleh masyarakat ya untuk menilai apakah sebuah pemerintahan benar-benar bekerja dengan baik? Jadi pandang awam aja lah begitu. Ya. Kalau menilai masyarakat pemerintah itu bekerja dengan baik, tingkat keluh kesah masyarakat itu berkurang, Bang Jauh. Itu saja, Bang. Tidak Ya. banyak lagi yang namanya ya, istilahnya keluh kesah lah. Iya. Nah, misalnya pelayanan publik, surat terkait kependudukan, bantuan-bantuan yang sifatnya administratif itu tidak banyak lagi dikeluhkan. Ini kan sekarang ini banyaknya keluhan masyarakat itu menunjukkan government pemerintah itu kan patut dipertanyakan, Bang. Kan memang tujuan dari ada pemerintah untuk melayani, Bang. Kalau sesuatu tujuan itu tidak tercapai, Kalau dari hasil peninjauan di lapangan ataupun laporan atau keluhan dari masyarakat, makin meningkat enggak nih keluhannya? Ya. Atau makin menurun? ya saya kira memang ada perbaikan, tetapi tidak terlalu signifikan, Bang. Ya, makanya saya katakan ini adalah butuh pemimpin yang visioner. Ya, kita kemarin ke Jawa Barat misalnya, siapa itu Pak KDM itu namanya, dia sudah melakukan itu, Bang, pelayanan itu. Terkait mengenai pandangan provinsi, pembayaran pajak sudah tidak lagi perlu datang ke kantor pajak, sudah melalui handphone, melalui Indomaret, ya, sifatnya tidak mempersulit, udah langsung, Bang, tidak perlu tatap muka, udah langsung selesai urusannya. Ya begitu harus Bang kita lakukan. Dan jemput bola, Bang, membuat pelayanan publik di daerah terpencil, itu kan salah satu bentuk dari kehadiran pemerintah. Jadi kalau sudah ada itu, Bang, saya rasa orang nggak banyak berkeluh kesah lah, Bang. Iya, bisa aja, Bang. Kalau saya barangkali mohon penjelasan nanti.
mungkin di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Iya. Kulturnya kita pun barangkali berbeda-beda mungkin ya. Dengan Jawa Barat mungkin ya sana sudah satu suku aja tuh, Sunda aja atau apa. Di balik sedangkan di Sumatera Utara kita ini kan bermacam budaya. Ya, jadi ini agak juga sedikit membuat ya kepala daerahnya mungkin pusing juga kepalanya nih ya. Tapi kita tak usah bahas itu. Dan dia bahaya bang, melebar ya. Ya, nah Bung Zira, ya kalau kita mau bicara tentang berikut ini ya, saya sedikit menarik ya dengan penjelasan-penjelasan tadi ya. Yang ini saya tanyakan ini menyuarakan soal masyarakat nih. Ya, bagaimana sebenarnya masyarakat bisa menyampaikan aspirasi atau pengaduan kepada anggota DPRD agar persoalan mereka tidak berhenti sebagai keluhan. Ini jadi kalau tadi kita bicara dari sudut birokrasi, sekarang kita mau bicara dari sudut mata awam masyarakat itu sendiri. Ya kadang-kadang kami sebagai anggota masyarakat ini datang mengadukan kepada anggota dewan pun, ya mudah-mudahan kalau ada sebagian diterima, ada sebagian juga nggak diterima. Ini kan mesti sama-sama kita atur bagaimana permainannya kan begini. Ya, kita kan bang ada reses bang, turun ke bawah. Reses itu salah satu pintu masuk untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu apa? Keluh kesah juga aspirasi bang. Ya kan, misalnya terkait. Ya kapan saja reses itu? Reses itu setahun 3 kali bang. Setahun 3 kali. Menjumpai konstituen. Konstituen di dapil masing-masing. Anggota dewan ini kan kalau provinsi itu ada 100 orang bang. Itu hanya khusus konstituen. Ya, konstituen kita per dapil untuk kita atur untuk mempermudah saja. Konsepnya kan begitu bang. Saya misalnya dapil Labuan Batu Raya nih, sudah saya datang ke sana ketemu dengan masyarakat, kan nggak mungkin orang Batu Raya kemarin terlalu jauh misalnya. Kalau punya kemarin mungkin pakai surat atau ke saya. Khusus di Medan ini kan ada kota Medan misalnya kan boleh. Kalau misalnya itu misalnya dia terundang atau tidak bisa datang pada saat reses itu, ada lagi opsi lain bang. Pakai surat juga boleh bang. Nah, disurati langsung ke ketua DPRD Sumatera Utara, CQ masing-masing misalnya diteruskan misalnya ke komisi A misalnya, CQ komisi A. Itu kan kami proses bang. Paling lama dalam seminggu itu masuk surat ke tempat kami itu sudah kami proses. Dan nanti kami akan schedulekan terkait kami pilih ini terkait masalah apa, misalnya pertanahan, misalnya masalah terkait perizinan, itu akan kami sampaikan kepada gubernur. Kalau nanti tidak ada tindak lanjut, kami akan RDP kan bang, kami panggil stakeholder terkait. Nah, jadi itu kalau dia pakai surat, datang langsung juga boleh bang. Misalnya kami mau audiensi ke Pak Jera atau ke Komisi A, datang aja nggak apa-apa. Nanti ada di depan itu surat tamu. Nanti buat jadwalnya kapan kami minta kepada Bapak Komisi A atau komisi yang lain terkait misalnya hal-hal yang membidangi keluh kesah dia, itu akan kita proses Pak Zera, ini pertanyaan iseng aja nih. Ya, tapi mungkin barangkali bisa menjadi pedoman bagi kita. Siap. Kalaulah Bang Zera diberikan prioritas, ada kesempatan, ya kan? Apa yang abang ingin lakukan ya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan? Ya, ini Bang Zera pribadi ya. Maksudnya kalau saya jadi kepala daerah gitu? Nah, bukan jadi kepala daerah. Ini kan melihat kondisi kepala daerah sekarang. Oh iya. Atau tata kelola pemerintahan sekarang. Ya, artinya ada kesempatan sama abang. Padahal memang kesempatan itu ada anggota dewan sudah. Dewan. Ya. Nah kebetulan ini sebagai anggota dewan sendiri dan juga mungkin sebagai anggota masyarakat yang diberikan kesempatan, apa yang abang lakukan? Opsi pertama saya ini kan anggota DPR legislator, itu sudah saya lakukan Pak. Ketemu dengan instansi terkait, memanggil, itu sudah saya lakukan. Baik itu bupati, gubernur, dan sebagainya sudah. Kalau sebagai eksekutor, kalau sebagai eksekutor itu eksekutif bang, kan? Ya itu saya lakukan, saya langsung evaluasi bang. Nah, saya evaluasi, saya beri kesempatan 3 bulan terhadap pelayanan. Apabila tidak ada progres yang baik, akan saya evaluasi. Ya langsung saja bang, sistemnya saya evaluasi dan juga orangnya saya evaluasi bang. Karena apa yang terjadi? Kalau kita biarkannya korban itu masyarakat. Ini kan kehendak pimpinan saja bang. Kalau pimpinan mau itu bisa. Nah, tapi jangan hanya sistemnya
dievaluasi, habis itu tidak diawasi. Diawasi ketat. Nah, makanya itu dia harus memang tersistem bagaimana untuk yang pertama memperbaiki sistem, kedua memperbaiki akhlak pelayan. Kami berdoa mudah-mudahan janji yang Bang Firani kan menjadi ya harapan kita. Siap Bang Haris, ya, siap. Tapi kita harus jeda dulu nih. Siap Bang Haris. Ya. Nah, untuk pendengar kita bukan sekedar jeda aja nih, Bu. Ya. Kita harus closing juga nih. Waktu juga sudah Bang Lera juga mungkin banyak yang mau diakan. Tapi dia kelihatannya asik untuk ngomong-ngomong ya. Ini Bang Haris memang habis, kan masih ada lagi waktunya. Kalau berpanjang aja mau kita apa-apa. Seru nih sama Bang Haris ini ya. Saya senang saya. Iya. Ya, satu waktu kita akan ketemu lagi. Siap. Tapi ya ini karena juga kita harus membatasi. Jangan kehabisan nanti bahan saya, kehabisan bahan Bang Vera. Ada lagi mau cakap? Kira-kira sebagai closing statementnya, artinya pandangan Bang Vera dan yang apa yang kita bahas pagi hari ini, baik dengan pelayanan publik, baik dengan birokrasi, baik dengan anggota dewannya sendiri dalam menyikapi harapan-harapan kita pada masyarakat ini, Bu. Ya, terima kasih Bung Haris. Ini saya mulai dari diri saya sendiri lah sebagai anggota DPRD. Kami sebagai anggota DPRD terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, aspirasi masyarakat terus kami perjuangkan. Karena memang tugas kami sebagai anggota dewan adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau ada masyarakat yang ingin berkeluh kesah, datang saja ke kantor DPR, Bang, ini rumah rakyat, silakan. Boleh juga melalui surat, melalui juga WA, atau bisa langsung datang bertatap muka boleh. Iya, waktu hari kerja lah, Bang. Ya, jangan hari Minggu, hari Minggu kita kan lagi tidak bekerja. Kemudian kepada pemerintah, saya himbau perbaikan pelayanan ini baik sampai tingkat bawah itu memang harus sudah menjadi kebutuhan, tidak boleh ditunda lagi. Baik itu pelayanan terkait administrasi kependudukan, baik pelayanan untuk pembayaran pajak, izin usaha, izin INB ini Bang. Bahkan ini terlalu sulit Bang. Saya dapat keluh kesah. Nah itu Pak Liko tolong INB ini tolong dipercepat pengurusannya. Banyak oknum birokrasi yang harus dilewati sehingga pembuatan INB ini bisa setahun lebih. Nah, padahal dia sudah butuh rumah butuh dibangun. Kenapa lagi? Karena memang dia butuh rumah itu untuk supaya dia bisa keluarganya berteduh di sana, Bang. Nah ini kadang-kadang kalau dibangun tanpa DNB terjadi pembongkaran. Itu kepada pemerintah Kota Medan untuk segera mempermudahlah pendirian INB. Yang penting masyarakat itu terlayani, terbaik pembuatan KTP juga, dan juga kepada pemerintah Sumatera Utara terkait perizinan usaha, baik usaha perkebunan, usaha pengelolaan limbah, usaha izin air permukaan, dan juga pembayaran pajak kendaraan bermotor, BPNKB, PKB itu semua dipermudah lah. Jangan dipersulit. Karena apa? Kita ini ada di sini karena masyarakat. Kita ini hadir di sini untuk melayani masyarakat. Tidak ada di sini tinggi-tinggi sebenang, Bang. Kalau bahasa Melayunya tinggi sebenang itu ya orang eksklusif. Aku pejabat, nggak bisa ketemu langsung masyarakat. Itu hilangkan. Nah, abdikan dirimu untuk masyarakat. Itu pelayanan. Saya kira itu Bang. Dan kepada masyarakat, mohon maaf kalau pelayanan kami ini kurang maksimal. Ya kalau masih ada kekurangan sana sini, itulah kami sebagai manusia Bang. Tapi paling tidak kami ini teruslah maksimal untuk melayani masyarakat. Dan jika pun nanti misalnya masyarakat ini berkeluh kesah terkait mengenai program-program pemerintah, ya silahkan juga disalurkan aspirasinya ke masing-masing dewan yang ada di dapilnya melalui reses. Di media juga boleh Bang. Baik. Supaya kami baca. Saya kira itu Bang Haris. Terima kasih Bang Jerat. Nah, pendengar NR, ya apa yang disampaikan oleh tadi itu merupakan suatu bahasa kita nih, komitmen lah. Penyadaran diri. Ya, penyadaran diri sendiri. Atau komitmen atau janji lah yang disampaikan oleh Bang Zera ini, ya mudah-mudahan semuanya ini menjadi terpenuhi harapan-harapan. Amin. Nah pendengar, pelayanan publik pada akhirnya bukan hanya tentang gedung pemerintahan atau aturan ataupun angka-angka dalam laporan. Pelayanan publik adalah tentang bagaimana masyarakat diperlakukan. Betul. Apakah mereka didengar? Apakah mereka dilayani? Apakah negara benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan?
Nah, ini kebetulan bulan Agustus, bulan yang dianggap sebagai bulan kemerdekaan. Betul. Merdeka ada artinya tidak takut. Betul. Merdeka yang paling penting tidak utang. Betul. Merdeka itu artinya kita tidak terikat oleh penilaian orang lain. Betul. Begitu kira-kira pandangan saya tentang merdeka. Sepakat. 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 Baiklah pendengar, kita ucapkan terima kasih kepada Bung Zera Salim Ritonga Sama-sama. yang telah bersama-sama dengan kita. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A dari fraksi PKB yang telah membagi pandangan kepada kita sekaliannya. Mudah-mudahan suara rakyat harus didengar. Itu harapan kami. Amin. Aspirasi harus diperjuangkan Siap. dan kebijakan harus kembali kepada kepentingan rakyat. Baik, Itulah perjanjian kita pada siang hari ini. Nah, sampai jumpa dan di parlemen menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. News and Rhythm Radio.